Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tema kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang proses lelang GBLA. Tapi biar teman-teman fokus, nantinya saya akan membawa untuk video ini menjadi 2 episode saja. Saya pisahkan hari ini dan insya Allah besok juga. So, hari ini kita akan membahas di episode 1 untuk kenapa sih GBLA itu bisa dilelang. Karena teman-teman semua masih bingung jawabannya. Ya, jawaban standar adalah karena GBLA banyak masalah. Tapi masalahnya apa? Ya, kadang teman-teman bingung ya jawabnya apa. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan secara rinci dengan bahasa yang mudah diterima oleh teman-teman semua. Dan episode 2 besok kita akan membahas tentang proses lelang, tahapan lelang, hingga akhir lelang tersebut. So, langsung aja kita masuk ke tema pembahasan hari ini. Nah, untuk teman-teman Boboto semua, perlu diketahui, jadi pembangunan Stadion GBLA dari awal memang bangunan milik pemerintah. Karena pembangunannya memakai dana APBD dari pemerintah Kota Bandung. Namun setelah itu seharusnya yang merawat Stadion GBLA itu adalah PT Adikarya Tbk. So, dana awal pembangunan GBLA adalah sebesar 545 miliar rupiah yang dianggarkan untuk pembangunan stadion di tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2013 dengan kondisi stadion yang masih belum selesai. Jadi untuk pembangunan GBLA itu dimulai 2009 dan selesai 2014 karena 2013 belum selesai namun sudah diresmikan. Dan barulah pada tahun 2014 Persib Bandung bisa memakai Stadion GBLA. Serta dari tahun 2014 hingga 2016 biaya perawatan GBLA masih disubsidi atau ditanggung oleh anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan pemerintah Kota Bandung tapi Provinsi Jawa Barat. Dan di tahun 2017 inilah Stadion GBLA mulai ada drama. Nah, teman-teman penasaran lah dramanya kayak gimana? Kita lanjutin pembahasannya. Di tahun 2017, PT Adikarya mengajukan surat penagihan ke Pemkot Bandung yang mana isinya adalah Pemkot Bandung harus melunasi hutang sebesar 10 miliar. Sisa dari pembangunan Stadion GBLA tahap kedua. Jadi Stadion GBLA itu mulai dibangun tahun 2019 sampai 2014 mencakup ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pemasangan struktur bangunan sebesar 300 miliar lebih. Yang tahapan kedua, pemasangan bangku penonton dan ruang ganti pemain. Dan tahapan ketiga, pembenahan area taman dan tempat parkir dan pagar luar stadion. Jadi ada 3 tahapan. Nah, gosipnya adalah pemerintah sudah menerima anggaran 545 miliar itu secara bersih dan fix. Namun katanya ada yang bermain di anggaran tersebut yang menyunat pembayaran ke PT Adikarya Tbk. Makanya PT Adikarya menagih uang pembangunan ke Pemkot Bandung untuk tahap 2. Namun Pemkot Bandung merasa sudah membayarkan ke PT Adikarya. Maka terjadilah di sini awal mula drama di GBLA. Nah, buat teman-teman Bobotoh kalau ditanya awalnya kenapa sih GBLA itu bermasalah? Jadi ya itu, Pemkot Bandung sudah menganggarkan 545 miliar untuk seluruh pembangunan GBLA dan diserahkan kepada PT Adikarya. Namun di tahap kedua inilah PT Adikarya tidak menerima sisa kompensasi uangnya gitu. Mungkin ya ada sedikit ditilep lah gitu ya. Jadi Adikarya merasa tidak menerima tapi Pemkot Bandung merasa sudah memberikan. Jadi yang salah ya seseorang di sini lah ya. Lalu singkat cerita, menurut bocorannya, Pemkot Bandung sudah tidak mengurus lagi GBLA dari tahun 2017 hingga 2019 karena tidak ada anggarannya untuk biaya perawatan. Dan PT Adikarya pun ya lepas tanggung jawab, ya sudah tidak mau ngurus lagi. Toh yang kemarin aja nggak dibayar, kalau kita ngerawat GBLA ya uangnya juga dari mana gitu kan. Barulah muncul rencana disewakan ke pihak ketiga di tahun 2019 untuk mengurus GBLA tentunya.
Namun ternyata masih banyak masalah yang membelit rencana tersebut. Salah satunya harus ada penyerahan bukti tahap kedua oleh PT Adikarya, dan PT Adikarya ini tidak mau menyerahkan bukti tahap kedua ini ke Pemkot Bandung kalau belum dibayar hutangnya oleh Pemkot Bandung. Barulah di bulan Desember tahun 2020 Pemkot Bandung membayar hutangnya kepada PT Adikarya, namun nominalnya kurang dari 10M setelah ada negosiasi tentunya. Dan PT Adikarya pun menerima dan menyerahkan dokumen tahap kedua. Di tahun 2021 seharusnya lelang GBLA sudah dimulai, namun kembali ada permasalahan administratif. Nah, ini Bobotoh mungkin banyak yang belum tahu ya permasalahan administratifnya apa. Bahwa Stadion GBLA itu dulunya adalah tanah milik warga yang dibeli bukan dari satu orang saja, tapi ada puluhan orang yang memiliki sertifikat tanah di sekitar Stadion GBLA. Nah, makanya Pemkot Bandung harus mencocokkan dulu nih data sertifikat yang sebelumnya dengan data sertifikat yang sudah terdaftar, yang sekarang sudah dibangun Stadion GBLA gitu ya. Kurang lebih ada 157 sertifikat bidang tanah yang masih berantakan. Ditambah juga di tahun 2021 ini Pemkot Bandung sudah menyusun dokumen untuk proses lelang secepatnya yang dimungkinkan bisa dilakukan pada tahun 2022. Karena harus mengurus dulu mekanisme sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 mengenai tahapan lelang ataupun kerjasama pengelolaan yang disingkat menjadi KSP. Dan untuk hal penyusunan ini tentunya harus disetujui dalam draft tahun 2021 oleh DPRD dan jajaran Pemprov Jabar juga. Jadilah proses lelang ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 2022. Nah, kenapa proses lelang ini dimulai 2022? Jadi tahapannya tadi ya, untuk semua permasalahan yang membelit administrasi, lalu hutang piutang itu selesai baru di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini pemerintah Kota Bandung juga harus menyusun untuk draft perjanjian untuk KSP tadi, untuk penyerah terimaan lah untuk lelang ke umum gitu ya, itu di tahun 2021 sehingga di 2022 ini baru direalisasikan. Lalu selesailah di tahun 2022 ini semua permasalahan GBLA, dan Pemkot Bandung pun langsung mengadakan lelang terbuka. Di antaranya ada beberapa mitra yang ditunjuk ataupun mengajukan diri, di antaranya manajemen Persib yaitu PT PBB. Nah, gimana kelanjutannya untuk drama GBLA yang dimulai dari proses lelang hingga akhir lelangnya? Selengkapnya Boboto harus sabar ya. Jadi kita akan membahas episode 2 ini, episode lelang dan hasil lelangnya bagaimana, itu besok insya Allah. Dan terima kasih buat teman-teman Boboto yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe juga. Semoga menjadi amal ibadah teman-teman semua karena menambah semangat saya untuk membuat konten yang informatif lagi buat teman-teman semua mengenai Persib Bandung. So, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.